Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain review dikit, dan ini di versi Corvus Android 10 stabil ya, dan ini versi extension. Dan ini cuma ada build yang vanilla doang tanpa gaps ya. Jadi kalau kalian mau cobain atau dari versi sebelumnya mungkin bisa langsung timpa, walaupun dari official atau unofficial tetap bisa timpa kalau sesama Android 10. Dan flash gapsnya jangan lupa ya guys. Oke, dan di ROM ini Android 10 sudah versi stabil dan saya belum menemukan bug juga ya. Dan untuk lebih lengkap fitur-fitur dan lain-lainnya kalian bisa lihat di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain buat review di versi Corvus stabil ya. Dan di sini di versi Android 10 stabil Corvus OS Dark Elixir ya. Dan ini di versi extension. Dan ini sebelumnya kayaknya saya nggak ada ya kalau versi extension. Di versi official cuma di Dark Elixir ada. Dan di sini tetap pakai kernel bawaannya di Eagle guys. Oke, dan di sini juga baterai 19%. Kita liatin di sini sebenarnya kalau dari interface dan fitur-fitur, kalau kalian pernah pakai Corvus Android 10 stabil sebenarnya sama ya. Isi-isi dari interface, fitur-fiturnya sama, cuman perbedaannya di bagian Zen parts. Dan di sini juga dari kernelnya, dan ada dipakai config untuk performa di game ya. Jadi saya ngerasa lebih enak aja buat ngegame di ROM ini, nggak tahu ya, memang kayak gitu. Di versi Dark Elixir memang rata-rata buat game mantep, tapi buat social media agak cepat boros baterai ya. Di sini Xiaomi partsnya nggak ada, dirubah jadi Zen parts ya. Dan di sini juga base-nya bukan dari Wired guys, tapi dari Asus ya. Cuman kalau kalian timpa dari versi sebelumnya Android 10 tetap bisa, nggak masalah. Oke, di Zen parts di kustomisasinya kurang lebih sama, cuma beda ada Spectrum, ada Thermal Core, dan yang lain-lainnya. FPS info tetap ada. Jadi buat yang suka pakai sih, kalau saya agak kurang suka. Ada ambient display kalau kalian mau pakai. Jadi kayak gitu ya. KCL juga ada. Dan di ROM ini juga enak ya, sensitif layarnya juga dapat. Jadi nggak lemot, dan menurut saya bugnya sudah minim bug ya. Kalau versi Android 10 stabil itu sebenarnya sudah minim bug. Dan di sini juga kekurangannya satu, bukan pakai kamera MIUI ya, tapi kameranya nggak ngebug. Di sini pakai kamera Go, bukan pakai kamera MIUI ya. Tapi kalau di versi stabil Android 10 harusnya kamera MIUI seingat saya. Di sini nggak. Cuma ya sudahlah. Oke, dan di sini kita juga sudah install Magis, tapi di ROM ini nggak include ya. Di sini Magisnya secara kita flash manual dan unlock grafik PUBG ya. Jadi untuk ngegame PUBG. Aplikasinya simple karena di ROM ini versi vanilla atau tanpa gaps. File size-nya cuma 800 MB-an, jadi sedikit ya, nggak terlalu besar. Jadi untuk gapsnya kalian terpisah. Untuk flashnya saya pakai yang simple dari Pico. Dan di game kita cuma install PUBG doang. Soalnya saya nggak terlalu banyak make ya kalau di device yang ini. Status barnya juga ada perekam suara, perekam layar. Kok nggak gimana-gimana? Oke, baru diklik. Dan ini settingannya frame rate-nya bisa sampai 60 fps. Dan ini harusnya sih nggak masalah ya. Oke, perekam layar, perekam suaranya jadi satu ternyata guys. Di aplikasi nggak ada ya. Kalau di aplikasi coba kita klik yang perekam suara. Oke ya, jadi satu deh ya untuk rekam suara sama videonya. Oke, kalau video kayak gini larinya. Oke, kayak gitu ya untuk tampilan screen record sama rekam suaranya. Aman-aman aja sih, nggak ada masalah karena ini versi stabil. FPS AOD juga ada ya, cuma di sini AOD kita tes. Oke, AOD-nya ada dan nggak ngebug ya. Kalau kalian suka tapi guys, tapi di video ini saya nggak pakai ya. Saya nggak pakai untuk sampai lowbatnya 18%. Ini lumayan cepat turun ya. Saya sebelumnya banyak nonton YouTube gitu dan main game juga PUBG ya di sini. Terus di keamanan kurang lebih sama ya. Jadi fitur-fitur yang bawaan dari Android 10 official di sini sama.
Cuman beda yang saya sebutin tadi itu ya. Di suara juga sama, tampilan double tap, di sini ada double tap ya. Double tapnya juga nggak ada masalah ya, nggak ada masalah untuk double tap. Di sini baterai 18%. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Pengisian penuh terakhirnya 20 jam yang lalu, dan pengisian layar terakhirnya 8 jam ya. Lumayan hemat kalau menurut saya guys. Dan kita lihat penggunaan baterai kayak gini, grafiknya saya ngegame PUBG 2 jaman. Dan sini dapat YouTube 6 jam ya. Jadi 6 tambah 2 8 jam. Dan memang kurang lebih 8 jam ya, lumayan lah. Tapi nggak hemat-hemat banget. Oke, kayak gitu. Kalau game nonstop mungkin bisa lebih 4 jaman ya kalau kalian ngegame nonstop dan suhunya lebih hangat. Oke, kayak gitu review singkat dari ROM ini guys, dan kita tes bentar di PUBG Mobile ya, kita liatin. Oke guys, jadi di sini kita akan tes bentar ya untuk di PUBG Mobile, dan di sini grafiknya 90 fps. Ini pakai modul Magis, tadi saya sudah liatin di Magis ya. Ini modul Magis, audio hard, dan kita tes bentar, kita liatin suhu dan lain-lainnya, kita tes bentar doang ya. Oke guys, jadi di sini kita sudah tes bentar, dan di sini suhunya sampai 38 derajat ya, lumayan hangat dikit, dan saya cuma tes bentar ya. Dan menurut saya di sini mantap, buat performa juga enak ya untuk di kernel di Eagle 13 OC ya. Dan ini versi OC-nya guys. OC dan rata-rata pakai Dark Elixir tuh, pakai kernel OC dari di Eagle 13 ya. Performa enak, walaupun lowbat tetap bisa mantap, cuman nggak disaranin kalian main lowbat ya. Kalau bisa sih pas baterainya full aja, ataupun kalau kalian ngegame sambil ngecas nggak disaranin juga ya. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.